Biasa tercurah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berpegang pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini saya membatasi waktu kajian sampai jam 6 pas aja. Karena kebetulan hari ini dalam rangka melaksanakan dua momentum. Pertama momentum Muharraman, kedua 17-an. Jadi pagi ini jam 6:04 saya membawa rombongan jamaah yatim untuk rihlah ke Ciwidey. Ya, jadi kalau sebelum Ramadan kemarin kita ajak rihlah ke Ancol, nah sekarang habis main di laut, sekarang mainnya ke gunung. Kalau udah ketemu dua gunung, gunung dengan laut, insya Allah hidup itu akan berkah selalu. Amin. Baik ya rahimakumullah, tema kita hari ini berkaitan dengan memahami makna kemerdekaan sebenarnya. Jadi saya artinya bahwa merdeka identik dengan bertasbih dan beristighfar. Kenapa demikian? Karena kemerdekaan juga syarat dengan kemenangan. Syarat dengan Al-Fatah, di mana kemenangan itu merupakan target hidup kita sebagai manusia, terutama kemenangan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya prinsipnya orang kalau sudah menang ngomong apa aja enak. Ya. Kalau sudah menang ngomong apa aja enak. Nah, saking enaknya ngomong nggak ada batasannya. Makanya Allah ajarkan pada kita bagaimana nyikapi kemenangan itu. Ini kita akan bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu jelimet, ya, tidak terlalu sulit untuk memahami sebagai acuan bagaimana kita menghidupkan dan merayakan kemerdekaan kita sebagai bentuk kemenangan bagi kita semuanya. Ini sebagai upaya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang insya Allah kita harus optimis dan kita harus yakin bahwa kita sudah berada di hari-hari kemerdekaan, hari-hari kemenangan. Walaupun persepsinya tergantung pada individu masing-masing. Ada yang merdeka menang karena hidupnya nyaman, tentram, nggak dikejar-kejar utang. Ada yang hidupnya merdeka menang karena hidupnya bisa mengatur rumah tangganya dengan baik. Sehingga dari keluarganya, anak-anaknya semua sukses dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tapi ada juga yang menang dan merdeka karena hidupnya nggak ada yang ngatur untuk dibatasi gerak-geriknya itu. Itulah semua makna kemenangan. Kita lihat bagaimana ketika Allah Ta'ala memberikan tuntunan dalam rangka kita menghidupi kemenangan ini. Nah, ini dasar syariahnya. Itu yang pertama kita lihat dalam surat An-Nasr. Saya yakin sudah hafal semua, kecuali yang belum hafal. Yakin sudah hafal, karena ini surat gacoan biasanya. Itu firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi Allah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya pertolongan dan kemenangan itu datang dengan sendirinya. Karena bahasanya idza jaa nasrullahi wal fathu, jika telah datang pertolongan dan kemenangan. Jadi berdasarnya kita mencapai kemenangan ini nggak perlu minta pun Allah berikan. Tapi kan Allah minta karya kita bagaimana? Peran kita gimana? Ketika tadi mengatakan intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Allah berikan prasyarat. Kalau kalian ingin dapatkan kemenangan, maka tolong dulu agama Allah. Jangan sampai berpikiran bahwasanya kan agama itu ngapain kita nolong. Dia lupa bahwasanya kita hidup di dunia itu dalam rangka menjalankan amanat memberikan pada kita. Salah satu amanat kehidupan adalah intan surullah. Jika kalian mau menolong agama Allah. Maka pakai kata jika, kenapa? Di saat atau ketika kita mau. Termasuk di sini, idza jaa nasrullahi wal fath. Bahasanya ingatlah ketika telah datang kepada kita suatu kemenangan, pertolongan dan kemenangan dari Allah SWT.
Apa yang terjadi berikutnya? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau saksikan ya Muhammad, bagaimana manusia itu berbondong-bondong mereka masuk dalam agama Allah. Makanya bahasanya agama Allah. Kenapa? Karena syarat dengan aturan dan konsep-konsep Allah. Jadi ketika kita merasa bangga, merasa sukses, biasanya kita menampilkan rasa bahagia. Karena gambar kata ra'aitan nas itu menggambarkan kita menyaksikan penuh kebahagiaan. Ya kayak kita maunya punya satu usaha, baik usaha sifatnya keluarga ataupun mandiri ataupun bersama-sama, sukses, kita saksikan penuh kebahagiaan. Termasuk punya anak banyak, sukses semua, bahagia enggak? Anaknya cuma 11 tapi sukses semuanya, enak. Ya, anaknya cuma 11 tapi sukses semua, enak enggak? Enak. Ini punya anak satu, mohon maaf, sengsara lagi. Jadi itulah gambaran bahwasanya ketika kita hidup penuh dengan kebahagiaan, kita menyaksikan dengan mata telanjang, dengan mata terbelalak kemenangan itu. Kalau katakan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan kita tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Fatu Makkah pada tahun 9 Hijriah, beliau membawa pasukan tidak kurang dari 140.000 orang dari Madinah. Kemudian kota Mekah dikepung dari 3 sisi. Apa yang terjadi? Sehingga orang-orang Mekah tidak bisa lagi berkutik. Tapi dakwah Rasulullah SAW dari Fatu Mekah bukan untuk membalas daripada persakitan yang belum pernah rasakan saat itu. Maka slogannya dengan simbol yang besar. Apa kata Rasulullah? Al-yauma yaumul marhamah, la yaumul malhamah. Jadi hari ini hari yang penuh dengan kasih sayang, bukan hari yang syarat dengan pembantaian. Bayangkan, orang dalam posisi menang kok tidak membalas, istimewa. Biasanya kita kalau habis terzolimi, kemudian punya peluang untuk membalas, kita apain? Kita balas. Boleh nggak membalas kezoliman? Boleh. Atau apa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kalian teraniaya, maka silakan balas aniaya itu. Asal dasar dengan hal yang setimpal. Jangan berlebihan. Tapi Allah berikan pilihan kedua, wala in sabartum la huwa khairus sabirin. Kalau kalian bersabar tidak melakukan tindakan itu tindakan lebih baik dengan bersabar. Ternyata Nabi Muhammad memilih bersabar ketika dihadapkan dengan jasad tubuh dari pamannya yang bernama Hamzah yang telah dicabik-cabik oleh Wahsy. Bayangkan isi perutnya dikeluarin depan Rasulullah. Gimana sebagai seorang manusia tidak memunculkan sifat emosional itu? Sampai beliau pernah bersumpah, wallahi ya ammi, demi Allah hai pamanku, la aqidanna alaihim sab'ina marrah. Saya akan balaskan kepadanya itu 70 kali lipat. Tapi Allah turunkan ayat ini, maka Rasul memilih jalur sabar. Kalau nggak begitu bukan Rasul. Coba kira-kira kita begitu nggak? Lagi temperamen tinggi, dalam posisi menang, kesempatan membalas, dinasihati, jangan begitu. Diterima nggak kira-kira? Itulah masalahnya. Jadi kita lihat bagaimana ketika Rasul membawa pasukan kurang lebih 140.000 itu, dan akhirnya mampu mengendalikan kota Mekah, akhirnya penduduk Mekah pun berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga umat Islam hampir 250 ribuan kumpul di Mekah itu. Ternyata hampir kalah gara-gara kasus perang Hunain. Padahal pasukan cuma ribuan saja. Nah kenapa? Rupanya umat Islam kalau terlalu banyak jumlahnya suka euforia, lupa. Enakan banyak dikit. Nah, kalau terlalu banyak suka lupa. Kenapa? Karena merasa saling menggantungkan dengan yang lainnya. Ini maka sebagai ujian dan pelajaran bagi kita semua. Maka oleh karena itu, saking euforianya, maka Allah berikan penegasan.
ketika terjadi yaumul fath itu, apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Maka bertasbihlah ya Muhammad dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Maksudnya apa? Jangan sampai umatmu euforia begitu. Lupa daratan. Kenapa? Karena nggak ketemu daratan, laut mulu. Dia mendapat nikmat begitu besar, lupa dengan menyikapinya. Gimana biar bijaksana? Maka kalau perintah untuk bertasbih. Kenapa bertasbih? Dalam rangka kita mensucikan Allah. Artinya bahwa semua kemenangan ini tidak luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah rahimakumullah, kalau sesuatu terjadi di dunia ini atas dasar pertolongan Allah, maka tidak kekuatan apapun bisa menghalanginya. Contoh kasusnya kita sering ceritakan, gimana ketika Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu di tengah padang pasir. Ya, Nabi Nuh belum ada pohon-pohonan, bingung, boro-boro nyari material untuk beli kayu, beli lemnya, beli pakunya. Mereka belum kenal dengan zaman besi sebagainya. Padahal mereka masih menggunakan batu semuanya itu. Apa kata Allah? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kata kunci kata Allah, hai Nuh, kerjakanlah, buatlah perahu itu dengan pengawasanku dan bimbingan dariku. Selesai masalah. Kalau Allah sudah turun tangan, nggak ada lagi yang bisa menghalangi. Nabi Daud, Allah tolong untuk membuat pangkat pakaian-pakaian perang. Tameng, terbuat dari besi. Apa kata Allah? Wa alamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Aku ajar kepada Nabi Daud untuk membuat tameng dari besi. Padahal Nabi Daud belum bisa mematahkan besi. Dan kekuatan itulah maka mampu membuat pakaian besi itu sehari satu set dapat. Dan beliau jual pada masyarakatnya yang mampu dengan 600 dirham. 200 dirham untuk kehidupan rumah tangganya, 200 untuk ngurus negaranya, 200 untuk infak di jalan Allah. Itu Nabi Daud, lain dengan Haji Daud. Ya, jadi nggak bisa bagi 3 bagian. Kira-kira kita begitu nggak? Dapat gaji, dapat penghasilan per bulan, nggak banyak, cuma 150 juta. Alhamdulillah, didoain. 50 juta buat belanja rumah tangga, 50 untuk masuk Masjid Al-Iman, 50 untuk ngurus negara. Begitu? Enggak. Berapa yang masuk Masjid Al-Iman? 5%. Alhamdulillah masih ada persenan juga. Jadi ini kita lihat bagaimana kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada bisa yang mengganggu itu semuanya. Maka dikatakan sini, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah, kalian sucikan Allah dari sifat-sifat kelemahan. Sucikan Allah dengan memuji Allah SWT. Dengan cara kita memuji Allah SWT, Allah akan timpahkan atau berikan kebaikan pada kita semuanya. Maka dikatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Kemudian yang kedua, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah pada Allah. Kenapa? Innahu kana tawwaba. Bila zat yang maha penerima taubat. Inilah tuntunan bagaimana menyikapi kemerdekaan, menyikapi kemenangan dalam hidup. Nah, ditegaskan oleh hadis-hadis Nabi berikut tentang ayat ini. Yang pertama, Anil Bara radhiyallahu anhu. Al-Bara meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'uduna antum fatha Makkah wa qad kana fatu Makkah fathan. Kata Rasulullah, kalian mengira atau menghitung bahwasanya yang dimaksud fatu Makkah adalah ketika itu terbuka fatu Makkah tersebut. Memang terjadi, kata Rasul. Jadi Rasul menghitung pada sahabatnya, kalian selama ini ngira yang namanya kemenangan ketika terjadi fatu Makkah. Tapi bagi Rasul, wa nahnu na'udul fatha bai'atar ridwan yaumal Hudaybiyah. Sementara kami, kata Rasulullah, yang menghitung kemenangan atau menganggap kemenangan justru ketika terjadi bai'atur ridwan, perjanjian Hudaybiyah. Yuk bayangkan jamaah rahimakumullah, perjanjian Hudaybiyah sungguh sangat amat menyakitkan hati. Kenapa? Karena orang-orang muslim di Madinah sudah pakai ihram semua.
Mereka berangkat untuk berhaji. Ternyata apa? Di tengah jalan di Hudaybiyah di stop oleh pasukan dari Abu Sofyan bin Harb, nggak boleh masuk kota Mekah. Kemudian apa? Terjadi lobby-lobby, akhirnya apa? Harus ada kesepakatan di situ. Maka akhirnya terjadi kesepakatan, Rasul perintahkan Ali untuk mencatat kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut diimlakan oleh Rasulullah. Ya Ali silakan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ditolak oleh utusan dari kaum kafir Quraisy itu. Jangan pakai Bismillah. Kenapa? Karena Allah hanya Tuhan kamu, bukan Tuhanku. Kemudian udah, hada min Muhammad Abdullah wa Rasulillah. Jangan bilang Rasulullah, kata Muhammad bin Abdullah saja. Coba sampai begitu. Saking sinisnya. Sama sekarang ya? Nah gitu. Itulah orang kalau sudah kondisi begitu, perkataan pun jadi masalah besar. Pokoknya jangan sampai mengucapkan kata-kata begini seterusnya. Kenapa? Itu menyakitkan hati. Makanya pernah saya ceritakan ada teman ketika nulis tesis itu. Rupanya apa? Di tesis tulis ketika bilang disebut Allah Subhanahu wa taala, suruh tulis Subhanahu wa taala, sebut Allah saja atau Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kata Subhanahu wa taala hanya istilah bagi umat Islam saja. Nah, ini kan kampus muslim, kampus Islam gitu ya. Kenapa kok begitu? Jadi karena orang kalau udah sinis, repot. Nggak boleh tersinggung sedikit katanya pedes banget. Ini kenapa? Karena penyakit hati yang menggelegar dalam dirinya itu. Kemudian dari tulis pun perjanjian isinya secara kasat mata merugikan umat Islam. Karena salah satu poin yang populer adalah dikatakan dalam perjanjian itu. Kalau ada orang-orang Madinah datang ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Terus kalau ada orang-orang Mekah datang ke Madinah, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Padahal saat itu setiap umat sedang butuh dukungan. Kayak sekarang kampanye pengen dapat dukungan. Jadi satu suara pun dijaga. Penting. Sampai di-hire demikian rupa. Sampai akhirnya didatangi dengan sembako. Diajak makan bersama. Hanya untuk mempertahankan satu suara. Kenapa? Penting. Nah begitu saat itu. Jadi antara orang-orang dari Madinah dengan Rasulullah dengan pasukan kafir Quraisy itu mereka berupaya mencari dukungan. Sehingga apa? Bikin peraturan. Pokoknya kalau ada orang Mekah yang datang ke Madinah, jangan disuruh, artinya harus dikembalikan kembali ke Mekah. Maksudnya biar tidak berkurang penduduk Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dari Madinah datang ke Mekah, nggak boleh kembali ke Madinah. Ternyata kena beliau seorang Rasul, beliau tanda tangani itu. Akhirnya Abu Bakar bingung. Ya Muhammad, anta Rasulullah. Coba bayangin. Ya Muhammad, apakah engkau benar Rasulullah? Coba, sampai ada kata-kata begitu. Kenapa? Karena kok yang begini tanda tangani gitu ya. Ada sogokan apa sih? Apa terus? Justru karena aku Rasul, aku tanda tangani hal itu. Artinya sahabat nggak langsung mencerna dengan baik. Nggak lama Umar juga nanya Abu Bakar. Kalau hal itu tentang Rasulullah, kata Abu Umar apa? Ya Abu Bakar, apakah Muhammad Rasulullah? Saking masalahnya begitu pelik. Ternyata Abu Bakar jawabnya sama dengan Rasulullah. Betul, karena beliau Rasul tentang hal itu. Rupanya apa? Ada di balik rahasia itu. Karena orang-orang Madinah yang datang ke Mekah itu, mereka adalah orang-orang munafik. Yang mereka tidak kerasan, tidak betah hidup di Madinah dengan peraturan syariat agama Islam itu. Makanya orang kalau sudah tidak bisa betah tempat yang baik, berarti dirinya kotor. Ya ibarat ikan, kalau nggak tenang di air, maka ada masalah ikan itu. Sehingga kalau ingin lihat ikan, beningkan dulu airnya. Sebening kaca. Biar kelihatan ikannya gitu. Dan sebaliknya, ketika orang Mekah datang ke Madinah, kenapa? Untuk masuk Islam. Dia datang ke Madinah masuk Islam, balik lagi nyebarkan Islam di Mekah. Bayangkan itu, 2 tahun patah utuh. Kan tahun ke-7 itu Hudaybiyah. Tahun 9 Allah berikan kemenangan Fathu Mekah itu. Maka dikatakan sebenarnya kemenangan yang kau maksud
bukan karena Fatu Mekah itu sendiri, atau sejak Baitur Ridwan sudah ada kemenangan di situ. Makanya itulah Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya hadis kedua, Sami'tu Abdullah ibn Mughaffal yaqul, saya mendengar Mughaffal berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW yauma Fathi Makkah. Aku melihat Rasul pada hari Fatu Mekah itu ala naqatihi wa huwa yaqra'u surat Al-Fatah. Saya melihat Rasul duduk di atas kendaraannya, di atas untanya itu sambil baca surah Al-Fatah. Bahkan apa? Yuroji'u, diulang-ulang terus. Wa qala laula an yajtami'an nasu hauli la raja'tu kama raja'an. Seandainya manusia tidak berkerumun di depanku untuk minta fatwa-fatwaku dan arahan, aku akan ulangi terus bacaan surah Fatah itu. Makanya saya anjurkan dan kita harapkan kalau ingin menang, baca surah Fatah banyak-banyak. Siap menang? Siap menang? Alhamdulillah. Yang penting siap dulu. Baca surat Fatah sebanyak-banyaknya. Nah, maksud ayat di atas adalah sebuah pelunasan janji Allah saat terjadi perjanjian Hudaybiyah yang menyakitkan umat Islam. Tapi karena Rasul yang memimpinnya, yang menandatanganinya, maka Rasul tahu ada janji Allah kemenangan bagi itu. Mengatakan bahwasanya tentang ayat 4 itu hari surah Al-Fatah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina. Ini janji Allah. Padahal itu turun saat Hudaybiyah terjadi. Belum ada Fatu Mekah saat itu. Tapi janji Allah itu pasti. Maka saya katakan kita menyikapi hal-hal yang gaib kemudian itu bagi kita harapan. Tapi bagi Rasulullah fakta. Contoh, Rasul menggambarkan kehidupan di akhirat. Bagi kita harapan. Pengen hidup di surga, walaupun belum sampai surga. Pengen dari neraka, walaupun kita nggak pernah lihat bagaimana panasnya neraka. Bagi Rasulullah itu fakta, Rasul ditunjukkan semua Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka kalau orang tidak percaya dengan berita yang Rasul bawa, percaya sama siapa lagi dia? Ya, karena orang banyak begitu. Apa sih Nabi Muhammad manusia biasa? Kita juga bisa mimpi begitu menghayal bagi mereka. Padahal ini merupakan risalah Allah, wahyu Allah yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian sebagian sahabat memandang Fatu Makkah itu sebagai bagian dari kelanjutan Baitur Ridwan di Hudaybiyah. Kenapa yang Rasul sampaikan kepada mereka? Jadi justru awal Fatah itu bukan ketika Fatu Makkah terjadi tahun 9, justru tahun ke-7 sudah ada Fatu Makkah sebelumnya. Dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Ibaratnya kalau Allah sudah men-settingnya, Allah sudah mengaturnya, nggak ada yang bisa untuk merubahnya itu. Nah pertanyaannya, kita ini sekarang dalam kondisi gimana? Sudah usaha begini, usaha begitu. Bahkan mohon maaf gitu ya, kalau kita bicara masalah survei-survei calon kepemimpinan itu, biasanya yang bawa bapak ibu dukung di urutan ketiga masih. Gitu ya. Surveinya gitu ya. Nah kenapa? Karena itulah kita strategi orang melakukan seperti itu. Kemudian saking bahagianya dengan Fatu Makkah, maka Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang baca Al-Fatah tadi. Biar apa? Tertanam dari kita semangat kemenangan. Kita singkat aja, karena waktu jam 6. Nah kemudian makna kemenangan atau kemerdekaan. Merdeka adalah kondisi di mana seseorang merasa bebas untuk mengerjakan, menentukan segala sesuatunya atas dasar kesadaran akan tanggung jawab. Jadi ketika dia berbuat sesuatu harus sadar apa di balik akibat perbuatannya itu. Itu orang merdeka. Makanya orang yang nggak merdeka dia nggak tahu risiko berikutnya. Kayak sekarang orang mau terus sesuatu nggak sadar akibatnya, nggak merdeka berarti dia. Kebijakan begini, kebijakan begitu, dia nggak tahu akibatnya gimana. Udah mangkak semuanya. Artinya mah tidak merdeka. Orang merdeka dia tahu konsekuensinya. Saya makan nasi pagi-pagi, pakai empe-empe, pakai apa lagi? Resiko itu tahu, bebas dia makan. Habis makan lari ke kamar mandi. Nah begitu seterusnya. Ketika orang yang nggak biasa ngopi pagi-pagi, dia ngopi, lambungnya kena. Tahu, dia tahu akibatnya. Jadi sifatnya apa? Semua apa yang dikerjakan sebagai orang merdeka harus menyadari akibat dari perbuatannya itu. Inilah merdeka yang sebenarnya. Udah merdeka belum? Udah, kok belum?
Itu bendera merah putih mana-mana udah disebarkan gitu. Udah merdeka, udah 78 tahun. Tapi sayangnya yang ngisinya lupa bagaimana memahami kemerdekaan itu. Siapa yang ngisinya? Siapa yang ngisinya? Ya kita, emang kita bukan orang Indonesia. Kemudian berikutnya kedua, kemerdekaan atau kemenangan seorang yang sebenarnya adalah manakala tidak ada ikatan pada suatu apapun kecuali pada ikatan tentang syariat agama Allah saja. Sehingga patah Arab dikatakan al-hurriyah mala irtibatolahu illa biribatin minallah. Orang dikatakan bebas merdeka kalau hidupnya nggak terikat dengan apapun kecuali ikatan Allah saja. Makanya dikatakan sebuah hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim tergantung prasyarat yang mereka buat. Catatannya apa? Prasyarat itu harus sesuai dengan syariat agama Allah. Maka dikatakan illa syarton wahidah, kecuali satu syarat yang kalau ditaati. Apa itu? Ma'ahalal haram wa harramal halal. Kalau sudah bicara halal haram, nggak ada kata kesepakatan. Harus kembali pada rujukan hukum yang jelas. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya ketika kita bicara bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas fatwa di Indonesia ini biar baik, maka udah perbaikan dalam manajemen di Majelis Ulama. Ternyata sekarang Majelis Ulama sifatnya masih sebagai ajang silaturahim antar ormas saja. Jadi belum menjadi sumber fatwa nasional. Kenapa? Karena itu ada ART-nya. Jadi sebagai himayatul mujtama atau himayatul ummah, yang kedua shadiqul hukumah. Jadi sebagai penjaga kehidupan umat dan sebagai partner pemerintah. Yang namanya partner itu kalau menyentil izin dulu. Ya kan? Partner namanya. Kecuali kalau rival atau lawannya baru enggak pakai singgung-singgung lagi. Ini masalahnya. Sehingga apa? Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan kualitas tersebut. Kemudian, kemerdekaan atau kemenangan adalah karunia Allah yang harus disyukuri dengan cara apa? Mengikuti agama Allah SWT tadi. Dengan kita bertasbih, kita jaga syariat Allah. Makanya kalimat tasbih itu adalah merupakan upaya kita meyakini bahwa kesucian Allah segala perumpamaan yang lain. Maka dikatakan laisa kamislihi syai'un, Allah nggak bisa diumpamakan dengan apapun. Bahkan dengan tasbih tersebut menggambarkan kita ini adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Allah lah yang maha segalanya. Makanya jadikan Allah sebagai tempat kita bergantung. Allahus somad. Mau ngapain aja kembali pada Allah. Mau berdoa apa saja kembali kepada Allah. Itu merupakan salah satu bentuk kata tasbih yang dengan tahmid pada Allah SWT. Agar apa? Agar tidak menjadi sebuah euforia yang berlebihan dan mengundang atau mengandung dosa. Ini kan kita kadang-kadang ketika memeriahkan kemerdekaan Indonesia, merayakannya dengan cara euforia yang begitu. Bahkan sampai-sampai ada kaum Hawa yang ikut lomba panjat pisang, panjat pohon pisang. Bukan panjat pinang, panjat pohon pisang. Kan berlebihan gitu ya. Kemudian juga ada yang sampai macam-macam yang menyakitkan orang lain. Memang tanda euforia kebahagiaan itu. Karena orang bahagia ngapain aja enak. Ya. Orang bagi orang mana ngapain aja enak, tidur enak, melek enak, makan enak, sarapan juga ya udah enak sarapannya. Bentar belakangan. Jadi itu semuanya lah gambaran keenakan atau kebahagiaan yang kita dapatkan dengan kemenangan itu. Nah, maka bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Sikap kita terhadap kemerdekaan atau kemenangan. Yang pertama, senantiasa bertasbih dan bertahmid sebagai gambaran rasa syukur yang tidak melanggar tauhid Allah SWT. Kita boleh saja untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kemauan kita semua. Tapi ingat, ada kata kuncinya, bertasbihlah kepada Allah. Karena dengan cara kita bertasbih, berarti kita mensucikan Allah, selalu kita pelihara, jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai menyinggung perasaan Allah. Kenapa? Inna lillahi ghirah. Allah punya kecemburuan pada hambanya itu. Salah satu kecemburuan Allah adalah Allah tidak ingin hambanya di samping menyembah dia, juga menyembah yang lainnya.
Ibaratnya di masjid dia menyembah Allah, di pasar menyembah jimat. Buka toko harus ngadep ke sono. Harus ada kain apa tuh? Kain merah. Nah, ditempel di dinding-dindingnya. Kalau maunya orang-orang musyrik wajar saja. Bahkan dia pakai pasang macam-macam di situ. Kenapa? Untuk mencari keberuntungan. Dalam Islam itu syirik. Kenapa syirik? Karena itu sudah menghilangkan konsep tauhidullah. Maka bertasbih dalam rangka itu menjaga kesucian Allah dari segala sifat-sifat yang kita sertakan kepada Allah dan kelemahan kita itu. Karena dialah yang kemahasuciannya telah memberikan kemerdekaan itu sebagai buah dari upaya kita yang maksimal dalam membela kebenaran. Maka ketika orang berupaya untuk menjadi orang yang pejuang kebenaran, resikonya berat. Kenapa? Gangguannya, kemudian juga tuduhan-tuduhannya, termasuk juga sogokan-sogokannya. Itu menjadi masalah. Mungkin orang kalau dihalangi dengan rintangan, dia bisa menempuh, artinya bisa lawan, karena ditadar, inilah tantangan. Tapi ngerepot kalau dikasih sogokan, inilah jalan keluar. Itu masalahnya. Padahal kedudukannya tantangan. Karena tantangan dua macam. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Tantangan juga. Kekayaan itu belum tentu menjadi karunia yang baik bagi kita. Karena berapa banyak orang itu selamat dengan kemiskinan, tapi enggak selamat dengan kekayaan. Yang enak itu udah kaya di dunia, di surga, di akhirat masuk surga. Nah, baru enak. Maka saya katakan jadi orang kaya jangan bersabar, terbalik. Jadi orang kaya harus bersyukur. Jadi orang miskin jangan bersyukur, jadilah orang miskin yang bersabar. Ini dibalik. Jadi orang kaya bersabar. Sultan walaupun kaya saya nggak boros, nggak pernah belanjain saya simpan aja. Pelit, gitu. Orang bersabar, bersyukur, nafkahkan hartanya itu. Begitulah seterusnya. Nah, kalimat tasbih itulah yang selalu diucapkan oleh seorang mukmin terhadap kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Makanya ketika orang-orang itu berupaya untuk menyamakan Allah dengan yang lainnya, apa kata Allah? Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di antara langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, pasti akan hancur bumi dan langit ini. Kenapa hancur? Karena Tuhan dua ribut mulu. Kata Tuhan A ini mau begini, Tuhan B ini begitu. Akhirnya apa? Enggak pernah akur. Makanya konsep tauhidlah itu sempurna keyakinan konsep Tuhanan itu. Sehingga ketika mereka enggak paham dengan konsep tauhid, mereka buat cabang-cabangnya. Maka ada kata Trimurti, ada Trinitas, ada Tritunggal, dan ada Tri-Tri yang lainnya. Sehingga Tuhan digambarkan oleh mereka ada tangan atas, tangan tengah, tangan bawah. Tangan atas menciptakan, tangan tengah memelihara, tangan bawah menghancurkan. Nanti ketika tangan bawah kerja duluan, belum kerja udah hancur lagi. Begitu seterusnya. Jadi kebijakan dua pihak seperti ini, gak ada kesepakatan. Kenapa? Ribut terus. Maka tauhid itulah sebagai kesempurnaan, sebagai zat Tuhan. Maka kita katakan, Subhanallah, Maha suci Allah dari itu semuanya. Siapa Allah? Rabbil arsy amma yasifun. Tuhan pemilik arsy ini yang dari apa yang kalian sifatkan dengan kekuasaan Allah SWT itu. Kalimat tasbih dan tahmid adalah dua kalimat yang dapat memenuhi timbangan amal antara langit dan bumi. Sehingga manusia tidak terlena dengan banyaknya nikmat yang mereka peroleh walau dengan usaha yang kuat mereka lakukan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan isyarat pada kita semua terkait dengan bagaimana keistimewaan kalimat tahmid dan tasbih itu. Di antaranya An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah SAW at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Pernah saya ceritakan dulu ada seorang orang tua gitu ya, yang hidup di samping masjid rumahnya. Tapi dia cacat. Semua lumpuh kecuali mulutnya saja. Mata sudah lumpuh, telinga sudah lumpuh. Tapi zikirnya selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Akhirnya mengundang pada tokoh itu masuk ke rumah orang tersebut. Kenapa? Dilihat keadaan lumpuh seperti itu, bisa kemana-mana. Berbaring saja di atas pembaringannya. Tapi dia mesti alhamdulillah, ditanya, kenapa? Alhamdulillah, karena lidah saya masih bisa berucap kalimat tauhid. Coba, ini kita enggak sebegitu. Tapi karena untuk berzikir, bertahmid, bertasbih berat. Apalagi kadang ada sebagian kita mengucap, sebut nama Allah berat. Dikit-dikit udah tersayang di atas saja. Bilang aja Allah, kenapa? Karena Allah sebutan nama untuk dirinya. Kata apa? Innani anallah, aku adalah Allah. Itu menyatakan Allah SWT. Jadi bukan penyebutan dari hambanya, Allah menamakan dirinya itu. Kembali kita katakan, itulah bagaimana hamdalah memenuhi timbangan amal kita. Begitu juga, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Jadi dua ungkapan kata tasbih dan tahmid itu meliputi kebaikan dunia antara langit dan bumi ini. Maka kalau kita bertasbih terus, bertahmid terus sepanjang saat, sepanjang masa, insya Allah dunia ini aman, tentram. Cuma jangan sebatas ucapan. Maknai sebenarnya apa tasbih, apa tahmid. Karena tidak mungkin orang lisannya bertasbih, sementara pikirannya tidak mengesahkan Allah. Lidahnya bertahmid, tapi hatinya gerutu terus. Bersyukur sih alhamdulillah, tapi kok begini ya? Nah, berarti nggak bertahmid dia, nggak bersyukur. Itu terkait dengan sikap terhadap kemerdekaan dan kemenangan dalam bentuk tasbih dan tahmid. Dan yang berikutnya, perintah beristighfar dalam kemerdekaan. Kita harus paham bahwa ada beberapa urgensi beristighfar dalam hidup kita. Yang pertama, beristighfar adalah bentuk iktiraf atau penyesalan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kita beristighfar, kita ngaku, ya Allah, aku salah, aku dosa, aku bermaksiat. Iktiraf kita. Jadi dikatakan apa? Dengan banyak kesalahan itu membuat kita sadar, kita ini lemah hidup kita. Maka lihat bagaimana pesan Rasul pada Aisyah. An Aisyah taqalat. Aisyah berkata, qala li Rasulullah SAW, Rasul menasihati aku dengan apa? Ya Aisyah, in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillah. Kalau engkau merasakan berbuat dosa, kata almam ini merasakan dengan penuh kesadaran. Kalau engkau merasakan berbuat dosa, fastaghfirillah. Segeralah untuk beristighfar pada Allah SWT. Kenapa? Fa inna taubata minadzambi an-nadamu wal istighfaru. Karena tobat dari dosa itulah pernyataan menyesal dan mohon ampun pada Allah. Kalau dia nggak menyesal, nggak akan bertobat. Walaupun astagfirullah, tapi nggak pernah merasakan, aduh saya begini. Itu belum bukan menyesal, bukan tobat namanya. Itu yang kita katakan pentingnya istighfar. Yang pertama, sebagai bentuk iktiraf kita pada Allah. Yang kedua, istighfar merupakan karunia Allah yang harus dicari dan diburu. Kenapa? Karena kata istighfar, kata tolabul gufron, mohon ampunan. Yang namanya mohonnya dengan proposal. Iya, disajikan, diajukan gitu ya. Dia butuh sumbangan, diam aja. Ngomong enggak, apa enggak. Dapat sumbangan enggak? Enggak, bikin proposal yang bagus. Diukir sedemikian rupa, dikemas covernya yang rupa. Tinggal apa? Disodorkan. Ditinggal begitu saja. Proposal permohonan. Kenapa? Karena istighfarnya tolabul gufron. Minta ampunan kepada Allah SWT. Yang ketiga, ia merupakan bukti kasih sayang Allah yang selalu diberikan kepada setiap orang mukmin. Maka beruntunglah orang mukmin seperti kita ini. Dosa apapun yang kita kerjakan setiap hari, Allah membuka lebar-lebar pintu taubat. Apa dengan hadis kursinya? Ya ibadi, hai hambaku, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Kalian berbuat dosa setiap hari, siang dan malam. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Tapi ketahuilah, akulah maha pengampun dosa semuanya itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian semua. Ada nggak perasaan pesimis dari tobat? Nah, harus muncul semangat kita, optimistis. Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Yang penting tadi, makna istighfar dengan penyesalan dan iktiraf itu. Kemudian berikutnya, istighfar adalah bentuk muamalat lintas alam dan masa.
Jadi nggak ada yang batasi sampai di mana istighfar itu boleh lakukan. Lintas alam dan lintas masa. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kita mohonkan istighfar untuk Abu Bakar As-Siddiq nyampe. Kita istighfar untuk Umar bin Khattab nyampe. Termasuk untuk keluarga kita nggak sampai. Kenapa? Nggak dibatasi apapun. Kecuali satu dikatakan harus ada kesamaan iman saja. Malah sebaliknya, kalaupun mereka tidur bersama, duduk bersama, hidup bersama, tapi beda akidah, yang kan istighfar. Doanya lain pun nggak akan makbul. Ditolak sama Allah. Nah, ini kita lihat bagaimana ketika ada orang Yahudi. Kemudian apa? Dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Maka dia berharap agar Rasul mendoakan dengan rahmat Allah. Tapi Rasul enggak. Yahdikumullah. Kata semua dapat hidayah, bukan dapat rahmat. Kenapa? Karena Rasul tahu ini orang belum layak menerima rahmat Allah, gitu ya. Makanya kadang-kadang kita sebagai seorang muslim, kita ketika mengucap atau pilek atau bersin, kita beralhamdulillah, kita berharap rahmat Allah berikan kepada kita. Makanya kita sebagai orang tetangga atau orang depannya itu mengatakan yarhamukumullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Baru kita jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Indahnya agama Islam itu. Cuman sayang karena umat Islam tidak tahu mana hal-hal yang indah baginya itu. Inilah jamaah rahimakumullah. Maka terakhir dikatakan, bagaimana bentuk dan dasarnya bahwa istighfar bermanfaat untuk di alam lain, termasuk alam gaib, kematian, alam kubur. Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana kebiasaan beliau itu. An Utsman ibn Affan, dari Utsman bin Affan qala berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafil mayyit waqafa alaihi. Rasul kalau selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atas kuburan itu. Yang kalau bahasa sekarang namanya talqin mayyit, setelah dikubur. Yang dikira nggak ada dasarnya. Ini lihat bagaimana Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudaramu itu. Kenapa? Wasalu atlat-atbit dan mohon pada Allah agar dikuatkan imannya. Kenapa demikian? Fa innahul ana yus'al. Karena dia saat ini sedang ditanya oleh dua malaikat. Begitulah jamaah rahimakumullah. Maka indahnya kehidupan kalau disyarati dengan syariat agama Allah enak. Walaupun kaya, sehat, berkah, aman hidup. Jadi itu saya kira artinya kita berupaya bagaimana memahami arti pentingnya istighfar, pentingnya kita bertasbih, pentingnya kita bertahmid, pentingnya kemerdekaan ini jangan sampai kita euforia yang berlebihan. Sehingga Pak, lupa dengan batasan-batasan itu. Orang kalau udah lupa darat, repot gitu. Nggak bisa naik mobil. Naik ke perahu aja. Orang darat lupa dia. Jadi begitu seterusnya, dan saya mohon maaf, kalau ada mau tanya, satu aja kali ya. Satu aja, karena nanti biar tidak ada yang terlambat. Terima kasih. Alhamdulillah.